Saya Putri Ayu Lanti dari Kelas 11 KJA ingin menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Pengertian manajemen bandwidth diterjemahkan dari bahasa Inggris. Manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengkontrol komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari pengisian tautan kapasitas atau terlalu banyak mengisi tautan yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja jaringan yang manajemen bandwidth. Dengan adanya manajemen bandwidth, diharapkan nanti semua komputer bisa menggunakan internet secara stabil dan tidak ada gangguan apapun. Meskipun pada waktu itu, komputer atau perangkat lain yang terkoneksi ke internet cukup banyak. Manajemen bandwidth berfungsi untuk memberikan bagian terhadap setiap unit sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak akan ada komputer yang menggunakan koneksi internet lebih besar padahal tidak memiliki kebutuhan yang besar. Berguna untuk bisa memaksimalkan penggunaan bandwidth pada seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Manajemen bandwidth bermanfaat untuk membantu admin di dalam melakukan pengelolaan. Macam-macam bandwidth. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio atau digital ataupun analog. Dalam satuan Hertz atau Hz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data dalam kurung bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Satuannya adalah bits, byte, kilo, mega, dan kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Kebutuhan atas bandwidth dari suatu jaringan ke jaringan lainnya bisa bervariasi. Sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik yang melintasi jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap-tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan berfungsi dengan baik. Bisa dibuktikan oleh banyak administrator jaringan bandwidth. Untuk jaringan adalah salah satu faktor penting dalam merancang dan memelihara LAN atau WAN yang baik. Bandwidth adalah salah satu dari elemen-elemen desain jaringan yang biasanya dioptimalkan dengan cara terbaik dalam mengkonfigurasi jaringan secara benar dan terminal luar. Prinsip dan cara kerja manajemen bandwidth. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang beberapa fungsi bandwidth, berikut akan dijelaskan tentang prinsip dan cara kerja manajemen bandwidth. Jadi, jika seseorang pengguna mengakses internet, maka bandwidth akan bekerja secara otomatis sesuai fungsinya. Namun, ketika bandwidth sedang bekerja dan terjadi penggunaan, maka hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya latency, paket loss, dan beberapa faktor bandwidth itu sendiri. Sebagai salah satu komponen yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pengiriman data dalam suatu jaringan komunikasi, bandwidth menjadi komponen yang selalu banyak dicari. Makin besar bandwidth yang disediakan, makin banyak pula jumlah atau kapasitas data yang bisa ditransfer. Namun, ada beberapa hal yang harus dihindari jika Anda ingin menghemat penggunaan bandwidth. Misalnya, mengunduh dan mengunggah file terlalu banyak di dalam website juga bisa menyebabkan kapasitas bandwidth Anda cepat habis. Selain itu, tampilan website yang diakses juga mempengaruhi informasi. Ini adalah metode pada manajemen bandwidth. Yang pertama, Simple Queue. Simple Queue merupakan metode manajemen bandwidth yang paling sederhana. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan Simple Queue cukup sederhana dan mudah dipahami. Parameter dasar dari Simple Queue adalah target dan max limit. Target dapat berupa IP address, network address, dan dapat juga interface yang akan diatur bandwidth. Yang kedua adalah Queue-Tree. Queue-Tree merupakan metode manajemen bandwidth yang digunakan untuk mengatur jumlah bandwidth. Queue-Tree berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi yang lebih kompleks dalam limit bandwidth. Biasanya digunakan oleh admin warnet untuk membatasi satu arah koneksi untuk download maupun upload. Pembatasan bandwidth dengan menggunakan metode Queue-Tree tidak dilakukan secara langsung saat penambahan rule
queue, namun dilakukan dengan melakukan marking paket atau data dengan menggunakan firewall main. Yang ketiga, share up atau up to. Share up atau up to merupakan pengembangan dari metode manajemen bandwidth simple queue. Selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth, pada umumnya administrator jaringan juga dapat memanfaatkan simple queue untuk melakukan pengaturan bandwidth share atau up to dengan menerapkan limitasi bertingkat. Limitasi bertingkat sebagai berikut. 1. Dalam keadaan semua klien melakukan akses jaringan, masing-masing klien akan mendapatkan bandwidth minimal sebesar 128 kbps. Jika hanya ada satu klien yang dapat melakukan akses jaringan, klien tersebut akan mendapatkan bandwidth hingga 256 kbps. Jika ada beberapa bandwidth klien atau tidak semua klien melakukan akses, bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah. 4. Prioritas trafik atau bypass trafik lokal. Ketika kita melakukan implementasi simple queue dengan hanya berdasarkan target address, maka router hanya akan melihat dari mana trafik itu berasal. Dengan demikian, kemanapun tujuan trafiknya tetap akan terkena limitasi. Contoh, IP LAN 1, 192.168.10.24. IP LAN 2, 192.168.20.0.24. Jika hanya dibuat simple queue dengan target address 192.168.10.0/24, trafik ke arah 192.168.20.0/24 juga akan terlimit. Agar trafik ke arah jaringan lokal lain tidak terlimit, kita dapat membuat simple queue baru dengan mengisikan data address serta menemukan max limit sebagai maksimal jalur koneksi, misalnya 100. 5. Delay pools. Delay pools merupakan salah satu fasilitas queue untuk membatasi bandwidth yang dikonsumsi oleh klien. Delay pools merupakan opsi yang juga dapat digunakan untuk menspesifikasi beberapa jumlah pool yang digunakan untuk membatasi jumlah bandwidth dari ACL dalam kurung access control list tertentu. Biasanya delay pool akan digabungkan bersama opsi-opsi lain seperti delay class, delay parameter, dan delay access. 6. Hierarchical Token Bucket atau HTB. HTB adalah sistem atau metode untuk mengatur dan mengontrol kapasitas bandwidth diambil dari algoritma token bucket. Analog dari algoritma ini yaitu penerapan kapasitas keranjang atau bucket pada pengambilan kapasitas kali atau token. HTB berperan mengkontrol penggunaan bandwidth terhadap link yang diberikan kepada klien. Dengan kata lain, HTB sangat berguna untuk membatasi kapasitas download dan upload pada klien. Parameter yang digunakan HTB untuk menentukan jenis queue diantaranya adalah RAL, cell, dan yang ketujuh adalah Class Based Queuing atau CBQ. CBQ adalah teknik klarifikasi paket data yang memungkinkan sharing bandwidth antar kelas yang memiliki user interface. CBQ mengatur pemakaian bandwidth jaringan yang dialokasikan untuk setiap user. Pemakaian bandwidth yang melebihi nilai set akan dipotong atau shaping. CBQ juga dapat diatur untuk sharing dan meminjam bandwidth antar kelas. 8. Per connection queue atau PCQ. PCQ merupakan salah satu metode manajemen bandwidth untuk melakukan pembagian bandwidth secara merata. Misalnya kita memiliki bandwidth sebesar 1 Mbps jika terdapat 2 klien pada satu jaringan yang sedang melakukan download, maka masing-masing klien tersebut mendapatkan 512 kbps. Dan jika salah satu jaringan terdapat 4 klien yang sedang melakukan download, maka masing-masing klien tersebut mendapatkan 256 kbps dan seterusnya. Oke, dan video ini udah sampai di akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.